Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir untuk kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani. Berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini, dan tentu saja senantiasa berupaya optimal menjunjung nilai luhur Pancasila di bumi pertiwi, bahkan merambah ke seluruh negeri di bumi. Pemirsa, survei sederhana yang kami lakukan lewat in-depth interview, wawancara mendalam pada sejumlah tokoh yang biasanya memimpin perjalanan atau safari spiritual Islami, ziarah Wali Songo atau Wali Telu ataupun mungkin Wali Pitu. Dapat kami informasikan bahwa sejumlah key informant, jadi informan kunci, baik pemimpin rombongan ziarah wali maupun supir atau pengendara yang biasanya bertahun-tahun bahkan menjadi langganan untuk ziarah wali, kami mendapati bahwa saudara-saudara kita ternyata masih belum memahami bahwa Wali Songo itu jumlahnya tidak songo, tidak 9. Ya. Insya Allah mudah-mudahan saya tidak salah hitung. Dalam setiap periodisasi memang ada 9 wali, namun ketika dijumlahkan dalam periodisasi 6 atau 6 periodisasi, kami mencoba mengikuti alur pikir dari hasil riset Profesor Dr. Insinyur Hasanus Simon yang ditulis secara indah di dalam Misteri Syekh Siti Jenar, peran Wali Songo dalam mengislamkan tanah Jawa, diterbitkan di Balai Pustaka Jakarta tahun 2005. Nah, berangkat dari pijakan historis atau teoritis ini, maka dengan sejumlah referensi atau buku yang mengkisahkan tentang keberadaan Wali Songo, memang Wali Songo itu dalam satu periodisasi jumlahnya hanya 9. Dan lebih dari itu, ada yang mengatakan bahwa Wali Songo itu kebanyakan berasal dari negeri Cina. Dan itu sangat beralasan, tidak salah. Ya. Jadi kami tidak menyalahkan. Tetapi untuk melengkapi referensi atau bacaan kita, maka kali ini kami mencoba untuk menyampaikan 6 periodisasi dari Wali Songo itu, dan tidak satupun periode awal dari Wali Songo itu yang berasal dari negeri Cina. Namun sebelumnya kami sampaikan bahwa
Mengapa ada Wali Songo? Ini banyak tafsir sejarah. Karena memang jumlahnya 9. Apakah semula disebut wali? Ya. Ada yang mengatakan tidak, karena dikirim oleh Sultan Muhammad pertama, Sultan Turki, itu tanpa ada embel-embel wali. Ya. Jadi hanya dai-dai yang ditugaskan oleh Sultan Muhammad pertama dari Turki didasarkan pada laporan saudagar-saudagar antara lain dari Gujarat atau India. Nah, informasi yang disampaikan bahwa di Nusantara, tepatnya Jawa, memiliki tanah yang subur. Kalau ungkapannya Jawa, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Kata Bung Karno, kadya siniram banyu sak windu lawase. Jadi keberadaannya itu subur, makmur, adem ayem. Kemudian Bung Karno menambahkan kadya siniram banyu sak windu lawase. Jadi seperti senantiasa tersiram air selama 1 windu atau 8 tahun. Ungkapan simbolik untuk menjelaskan bahwa bumi Nusantara, khususnya Jawa itu, ya waktu itu adalah gemah ripah loh jinawi. Nah, apa yang dibangun, visi yang dibangun oleh Sultan Muhammad pertama, yakni adalah visinya visi persahabatan. Jadi tidak ada di sini, meskipun Kesultanan Turki ketika itu terkenal dengan superpower, namun Kesultanan Turki tidak melakukan invasi atau penjajahan pada kerajaan Nusantara, khususnya kerajaan terbesar di Asia Tenggara, yakni adalah Majapahit. Ketika itu dipimpin oleh Prabu Wikramawardhana. Nah, misi yang dikembangkan oleh Sultan Muhammad pertama itu bukan menyebarkan Islam semata, namun lebih dari itu, yang justru diutamakan adalah di bidang pertanian dan ketatanegaraan. Jadi ini yang harus kita ingat betul ya, bahwa waliullah yang disebut Wali Songo itu awalnya mereka di samping tentu saja memiliki bekal agama Islam yang mantap, di sisi yang lain misi utamanya adalah pertanian dan ketatanegaraan. Masa di mana ketika itu Majapahit sedang cukup bermasalah karena terjadi perang saudara yang sering atau bahkan yang terkenal disebut dengan Perang Parekrek. Nah, itulah sepintas dari gambaran visi misi dan keberadaan kerjasama antara Kesultanan Turki dan Kerajaan Majapahit yang sangat besar dan dikagumi itu. Nah, mari kita lihat sekarang periodisasi Wali Songo. Kami menyingkatnya saja ya. Jadi tidak kami sampaikan rinci. Pemirsa bisa merujuk pada karya Prof. Simon tadi. Wali Songo pertama yaitu adalah Muhammad Malik Ibrahim dari Turki.
disebutkan keahliannya di sini. Beliau adalah ahli irigasi dan tata negara. Ketua dari tim 9 atau Wali Songo. Kemudian yang kedua adalah Maulana Ishak dari Samarkand, Rusia Selatan. Ahli di dalam properative medicine atau At-Tibun Nabawi atau kedokteran Nabi. Kemudian Maulana Jumadil Kubro, ini dari Mesir. Beliau ahli dakwah keliling di Jawa Timur. Kemudian yang keempat adalah Muhammad Al-Makrobi dari Maroko, pendakwah juga. Maulana Malik Israel, ini dari Turki, ahli tata negara. Kemudian yang keenam, Muhammad Ali Akbar dari Persia, yang terkenal dengan akiknya, atau sekarang disebut Iran. Ini juga ahli di dalam kedokteran nabawi atau properative medicine atau At-Tibun Nabawi. Yang ketujuh adalah Maulana Hasanuddin dari Palestina, Maulana Aliuddin dari Palestina, semuanya ahli dalam dakwah, ya. Kemudian Syekh Subakir, ini dari Iran, ahli di dalam bernegosiasi dengan jin yang ada di Kepulauan Jawa. Karena kita tahu waktu itu masih cukup angker dalam bahasa Jawa. Jadi kesimpulan sederhananya bahwa Wali Songo periode awal itu tidak satupun sekali lagi yang berasal dari Cina. Kemudian Wali Songo kedua ada Sunan Ampel, kedua Maulana Ishak, ketiga Maulana Jumadil Kubro, yang keempat Muhammad Al-Makrobi, yang kelima Maulana Malik Israel, yang keenam Muhammad Ali Akbar, yang ketujuh Muhammad atau Maulana Hasanuddin, yang kedelapan Maulana Aliuddin, yang kesembilan Syekh Subakir. Wali Songo ketiga Sunan Ampel, Maulana Ishak, Jumadil Kubro, Muhammad Al-Makrobi, Ja'far As-Sadiq, Syarif Hidayatullah, Maulana Hasanuddin, Maulana Aliuddin, Syekh Subakir. Yang periode Wali Songo keempat Sunan Ampel, Sunan Bonang, Maulana Jumadil Kubro, Muhammad Al-Makrobi, Ja'far As-Sadiq, Sunan Gunung Jati, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo. Wali Songo yang kelima Sunan Giri, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, Raden Patah, Fathullah Khan. Yang keenam Wali Songo periode ke-6 Sunan Giri, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, 8 Sunan Muria, dan yang ke-9 Sunan Pandanaran. Itulah 6 predesasi kewalian yang ada di tanah Jawa. Di dalam buku Wali Sono itu juga disebutkan sejumlah sunan atau wali yang memiliki karya tulis. Di antaranya adalah Sunan Gunung Jati menulis tentang sejarah negeri Pajajaran. Kemudian Sunan Bonang menulis Damarwulan dari Majapahit, kisah Pangeran Pekik Surabaya. Sunan Derajat menulis kisah Joko Pratoko. Yang keempat Sunan Giri kedua menulis kisah Wali Songo dari Timur Tengah sampai dengan Majapahit. Yang kelima Sunan Padusan, ini agak kurang terkenal ya di telinga kita ya, tapi ada, menulis kisah Joko Karewet. Keenam Sunan Kalinyamat menulis kisah Joko
Prabangkara ketujuh Sunan Muryapada menulis kisah Joko Surenggana, yang ke-8 Sunan Kalijaga diantaranya menulis kisah Joko Sumantri, kisah Sutakara atau Kiai Sutamicik. Ke-9 Sunan Kudus menulis kisah Joko Bodo dan kisah Baru Kelinting. Yang ke-10 Sunan Geseng menulis kisah Joko Sujalmo dari Dadapan Majapahit. Inilah sekedar informasi, mudah-mudahan terutama bagi anak-anak kita, mahasiswa, bahkan sekolah dasar dan seterusnya, termasuk di dalamnya saudara-saudara kita yang ahli ziarah, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih atas segala dukungannya, kunjungannya, sarannya, dan seterusnya. Semoga anak bangsa kian hari semakin dewasa. Alhamdulillahirabbil alamin.